Oke bro and sis, sebelum menonton video ini kalian subscribe terlebih dahulu dan dinyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di share, like, and comment. Oke, terima kasih. Salam Uye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua rekan-rekan sahabat-sahabat modif stellar di seluruh Nusantara, seluruh seantero negeri. Ketemu lagi dengan channelnya Moto Stellar, dan seperti biasa kita hadir untuk menyapa salah satu modifikator top papan atas yang ada di Indonesia dari kota Bekasi. Langsung kita panggil saja saudara Bro Madun dari DRC Modified. Sehat bro? Alhamdulillah. Sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Apa sibuk, ya mungkin berbagai usaha aja lah. Wih, mantap. Yang dicoba-coba. Oh gitu. Biar lebih ada peningkatan aja. Oh siap. Buat yang belum tahu, DRC Modified itu memang ngehit di beberapa gentry modifikasi, terutama roda 2 ya bro ya. Tapi nanti lebih jelasnya saya akan ulas habis siapakah doi dalam perjalanannya sampai sesukses hari ini. Bro, Ya. Kenal modifikasi itu dari kapan bro? Dari 97. 97. Untuk kenal motornya. Kenal motor ya? Usia berapa tuh 97 tuh? 97 itu mungkin SMP kelas 3 ya Mas ya? Kelas 3 ya? 15 tahun lah. 15 tahun ya? Langsung di dunia modifikasi atau enggak. gimana tuh? Madun 97 itu senangnya ke balap liar. Balap liar? Balap liar, mesin lah intinya. Oh, lumayan nakal ya? Parah. Bro, sejarah bisa main ke balap liar itu gimana? Emang Babe kan bengkel mobil. Dari kecil tuh Babe bengkel mobil. Oke. Cuman Babe itu pengen gitu anaknya itu, karena saya anak cowok satu-satunya, pengen anaknya itu terjun di mobil Mas awalnya. Awalnya. Karena dari pergaulan sekolah, dari SD, emang senangnya basicnya motor gitu, seneng motor, seneng ngebut gitu ya. Gitu. Iya, jadi lebih bokap itu nggak saya ambil dulu. Akhirnya saya tetap hobi saya ya motor, ya saya pengen jalanin motor. Itu sembunyi-sembunyi atau udah ketahuan tuh? Waktu dulu sembunyi-sembunyi sih. Begitu ya? Posisi kelas 3 SMP? Enggak, kalau pas megangnya emang kelas 3 SMP, untuk sukanya itu emang sembunyi-sembunyi dari SD, mungkin dari SD kelas 6. Track mana yang pertama kali inget nggak? Aspal mana tuh? Aspal kalau untuk daerah sini masih aspal asal lah, nggak berani untuk terjun ke liarannya itu nggak berani. Cuman kalau untuk jadi ya mungkin kalau anak sekarang dibilang joki ya. Joki. Itu pas SMA kelas 1 sih. Udah mulai dipercaya dari bengkel-bengkel Cibinong, karena Madun itu pas STM itu di Bogor, bukan di sini. Gitu. Motor apa itu yang pertama kali dinaikin tuh? Ingat nggak? Digeber dulu. Poswan sama Grand. Oh ya bro, berapa lama prosesi Madun di dunia balap liar itu, khususnya joki itu? Sempat terhenti juga sih Mas. Jadi gini ceritanya. Oke. Orang tua itu didikannya ke anak itu keras. Oh siap. Dalam arti lu pengen apa, lu pengen sesuatu, lu harus hasilin sendiri. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi dari SMP lepas, Madun karena dulu dari SD sampai SMP itu di anak-anak sini mungkin bilangnya Madun Cooper. Kurang pergaulan, karena apa? Bokap cupu itu ya? Cupu. Karena bokap itu dari SD sampai SMP itu namanya pulang sekolah itu wajib di rumah, bantu di bengkel. Selesai di bengkel itu wajib ngaji, dan setelah ngaji udah harus di rumah, nggak boleh keluar. Normal lah ya. Sampai ada tempat hiburan pun yang dekat hampir cuma 100 meter itu kita nggak nonton, kita di rumah. Makanya, pas tahu kalau Madun balap liar, gimana tanggapannya? Gebukin atau gimana tuh? Atau dijewer atau gimana tuh? Kalau bokap sih dia ngomong enggak. Enggak. Cuman diem. Dia sistemnya ngediemin anak itu sampai tahunan. Sampai tahun. Jadi itu tanda marahnya beliau. Tanda marahnya. Dia ngomong enggak, cuman marah ya gitu aja. Dia nggak ngomong. Nah, jadi sejarah itu dimulai STM, Madun diterima di negeri Bekasi, Madun nggak mau karena feelingnya gue pengen hidup itu, pengen tahu dunia malam itu seperti apa.
Alhasil nyari tempat sekolah yang paling jauh. Gimana nggak masalah ngekos? Di mana? Di Bogor. Buset. Rumah di Bekasi. Wih, dan akhirnya ngekos. Dari STM bapak udah bilang, lu kalau bisa nyari duit sendiri untuk sekolah. Nah di situ perjalanan Madun mulai rasanya nyari uang tuh rasanya gimana dari STM kelas 1 itu. Madun pertama ngojek. Oh pernah ya? Pernah ngojek karena sekolah waktu kelas Pangkalan ya? Iya sekolah waktu karena jalur tempat kos itu Madun perumahan kan ya. Jadi banyak orang yang mau keluar gang itu banyak butuh ojeknya banget. Zaman dulu belum ada Grab, belum ada Gojek lah ibaratnya. Masih rame. Jadi setelah kelas 1 masuk pagi, siang itu pulang ojek sampai maghrib. Nah kelas 2 narik angkot sebentar, sempat narik angkot juga mas. Narik angkot dapat 2 bulan, akhirnya ada satu bengkel yang Madun kenal di daerah Cibinong, itu bengkel yang paling kencang lah di situ untuk 4 taknya. Balap ya? Balap. Karena emang obsesi nih, emang gue suka balap. Gimana caranya gue kenal bengkel itu. Alhasil dengan tanpa malu gitu, bodo amat, yang penting gue bisa gitu kan. Akhirnya Madun datengin bengkel itu, Madun pengen belajar di situ. Ternyata sedikit dicuekin awalnya mas, karena ketidakpercayaan dengan lu bisa apa sih gitu kan. Tapi akhirnya Madun tetap nongkrong di situ 2-3 hari kalau diapa-apain mas, cuma nongkrong aja di situ. Cuekin pengen lihat. Akhirnya satu ketika emang Allah itu ngasih lu bakal sukses di sini mungkin ya. Akhirnya dari kepala bengkel itu bilang kerjaan lagi rame banget itu kerjaan. Lu bisa nggak nyervis ini, bongkar ini, ntar gue yang masang gitu. Alhasil emang Madun basic dari bapak ya. Madun bongkar, tahapan bautnya nyilang kayak gimana Madun udah hafal, cara bukanya kayak gimana bu emang bener. Dia nanya, lu bisa ngebengkel? Bisa om. Ya udah lu kerja sama gua. Nah di situ om awalnya. Terus gimana tuh setelah lu dipercaya istilahnya bongkar mesin lah ya? Terus gimana tuh? Ya akhirnya Madun udah tekad. Tapi rumah saya jauh bang gitu kan, kata dia. Oh yaudah, lu mau nggak tinggal di sini? Tinggal di bengkel? Tinggal di dalam bengkel mas. Karena emang nekat. Orangnya masih ada nggak? Ya? Orangnya masih ada nggak? Masih, alhamdulillah. Karena emang nekat, gue pengen bisa loh di sini. Gue pengen bisa, gue nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya Madun tinggal di dalam bengkel yang paling 3x3? 3x4 lah. Oh, gedean dikit ya. Tiap malam itu tidur di atas bengkel, di atas motor. Berapa lama tuh? Selama sekolah sampai lulus. 3 tahun berarti? 2 tahun, karena 1 tahun itu Madun sempat ngojek sama narik angkot juga. Jadi apa namanya, di situ Madun tidur, di situ Madun nyuci baju sendiri dengan gaji hanya 15.000 sehari, tapi Madun merasa orang kaya karena tiap hari motor Madun gonta-ganti. Motor yang servis belum selesai Madun bawa sekolah. Sampai didoain tuh, sampai disolawatin. Gua bakal punya motor yang banyak gitu. Amin. Nah, selama proses kamu 2 tahun di situ tuh pertanyaannya, bokap tahu nggak? Bokap kan mungkin dikiranya lu ngekos kali ya? Bokap nggak tahu. Dan 2 tahun itu? Iya, karena terus lu hari-hari pulang ke rumah gimana tuh? Madun pulang sebulan sekali. Bilangnya gimana? Bilangnya ya pulang aja biasa. Terus bokap tanpa minta ongkos. Karena udah punya penghasilan pak, sedikit-sedikit bantuin orang. Oh ya udah bagus. Biar pintar lu nyari duit, kata bokap gitu. Nah setelah itu gimana tuh? Nah setelah itu kalau zaman dulu itu mas, motor banyak, joki sedikit. Kalau zaman sekarang, jokinya banyak, motornya sedikit. Nah kalau nggak salah 2001-2002 itu kepala mekanik itu karena emang bengkel balap juga. Akhirnya, Dun, lu bisa bawa motor nggak? Insya Allah bisa. Disetting kan, mulai lu coba-coba, akhirnya ditatar sama dia hampir sekitar 1 bulan. Dipercaya, akhirnya Madun di situ udah mulai bawa motor. Di situ mas. Sampai kelas 3 SMA ya? Sampai kelas 3 SMA bawa motor. Nah setelah perjalanan ngejoki, nyervis ya, sampai katakanlah ngekos abal-abal gitu, ya, sampai kelas 3 tuh ya. Nah setelah lulus SMA ngapain? Nah ini titiknya mas. Belum kita biar dulu. Oke, siap. Waduh ngopi ya, beda. Ngopi boleh. Biar nggak puyeng, buat netizen ataupun sahabat semuanya, kita izin juga sambil smoking dulu ya. Siap. Punten pisan ya. Oke. Ngopi ya, beda. Kopi gua harus. Iya, siap. Gimana bro, untuk selanjutnya bro, setelah lulus SMA nih? Ngerokok dulu gimana? Oh boleh. Ngerokok dulu. Boleh ngerokok dulu. Biar enjoy. Benar. Biar uye gitu ya. Sambil SMA ini, gimana bro? Pas SMA? Itu titik Madun mas. Titik awal nih. Titik awal Madun. Maksudnya gimana tuh? Karena kamu langsung meninggalkan dunia
balap trek lurus atau gimana? Enggak, jadi gini. Oke. Jadi cita-cita waktu SD itu gue tuh pengen buat jadi insinyur loh. Cita-cita itu, cita-cita. Itu belum ada Sidul tuh ya? Belum. Oh, belum. Oke. Sidul anak Bekasi berarti ya? Oh iya. Jadi gini. Jadi itu titik Madun. Di saat lulus, Madun udah sempet daftar salah satu universitas dan udah ikut masa orientasi, udah ikut. Oh, jadi masuk berarti dong? Udah masuk. Nah, ospek ya? Oh, berarti kan tinggal bayaran nih. Benar. Pulanglah ke rumah. Pak, nih minta duit mau sekolah. Tinggal kuliah nih udah diterima. Bokap langsung nyaut. Siapa yang mau nyekolahin lo? Semua anak gua sampai SMA semua. Oh, semuanya SMA berarti? Okay. Dan kalau lu pengen kuliah, cari sendiri. Gua nggak mau biayain. Di situ titik Madun keluar dari rumah tanpa bilang 2 tahun nggak pulang. Itu kalau di film langsung dapet itu. Iya. Kaget kan? 2 tahun Madun nggak pulang ke rumah. Aslinya? Asli. Itu karena bukti berontak kamu itu? Berontak, merasa nggak adil sama orang tua. Nah, di situ titiknya Madun akhirnya sejam mungkin di rumah ini sejam Madun. Oh ya? Masih pakaian masih di tas, Madun pergi lagi. Langsung pergi. Kemana itu? Nah, di situ titiknya Madun, yang Madun tadi bilang. Akhirnya Madun bingung, gua kemana ini? Apa balik lagi ke bengkel kan? Yang sesuai hobi gua. Tapi kalau gua di situ, gua nggak bisa gitu untuk mewujudin mimpi gua sebagai insinyur gitu kan. Nah, akhirnya nggak sengaja Allah ngasih jalan lagi. Dipertemukan sama temannya bapak juga. Ditemukan sama teman bapak juga, developer mas, perumahan. Ketemu, lu mau kemana Dun? Nggak tahu, ini bingung. Lulus sekolah malah bingung gini sih, kata saya gitu. Nyari kerja pak, kerjaan apa aja saya embat dah. Serius lu mau kerja? Lah ntar bapak lu, tolong jangan bilang bapak saya dulu. Tolong jangan bilang ibu saya. Apapun pekerjaan saya lakonin. Saya gitu. Akhirnya diajaklah saya ke sebuah perumahan di Palat yang ada di daerah Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal Bekasi Jakarta? Mas Bogor maksudnya. Oh masih Bogor. Jadilah OB. Jadi pekerjaan lo yang pertama itu OB bro? OB. Serius mas. Di perusahaan itu? Di perusahaan perumahan gitu, developer gitu. Kontraktor gitu. Akhirnya apa aja kerjaan lo OB itu? Ya OB pada umumnya? Nyuci kantornya. Jadi ngebersihin kantor, ngelap-ngelap, nyuci meja lah segala macem lah. Sampai mobil-mobil developer segala pelaksana Madun yang ngerjain. Nah, nyuci mobilnya mereka juga? Itu tragisnya Madun, yang paling Madun sedih itu malam pertama Madun di situ kan, kalau perumahan itu rumahnya bedeng mas, rumah triplek. Oh iya. Yang satu sama pekerja. Karena nggak bawa apa-apa, ceritanya cuma bawa baju, nggak ada alas. Hujan gede mas jam 2 malam. Di situ Madun basah semuanya. Sampai bocor berarti ya? Lah yang rumah triplek mas ya kan. Bocor, merasa badan basah anjir, di situ Madun nangis. Tapi Madun yakin gue harus bisa ngumpulin duit. Lu posisi sendirian? Posisi sendirian, nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak lama mas jadi OB. Oh gitu? Kan pinter ceritanya. Oh iya. Nah. Sebelum ngomong pinter, di OB itu berapa lama berarti? 3 bulan lah. Gaji kan ketiga itu 750 per bulan. Sebelum gaji 3 bulan tuh sambil OB, lu langsung kuliah ngelanjutin itu ya? Enggak mas. Enggak. Berarti ya? Nah, ada satu titik seorang pelaksana di situ, keluarganya sakit harus pulang ke Jawa. Oke. Dengan pedenya nih, kan nggak tahu malu Madun. Iya kan. Ke developer ngomong, saya aja jadi pelaksana. Developer itu ngomong, emang lu lulusan apa? STM. Lu bisa ngitung kubik? Tes aja gitu. Akhirnya di training mas sama dia 1 minggu. Training di bidang pelaksana penerimaan barang. Penerimaan barang di training. Setelah training akhirnya 1 minggu lolos. Gaji yang dari tadinya 750 sebulan sama uang makan, yang tadinya setiap bos-bos makan nasi padang ini tenggorokan cuma enaknya. Saya akhirnya udah diangkat jadi pelaksana di situ. Akhirnya digaji naik 2 kali lipat jadi 1,5, uang makan beda. Dan setiap harinya mas kita dapat yang namanya mobil datang ya, kayak mobil Batako, kayak mobil kayu itu kita uang tanda tangan itu beda. Nah jadi gaji 1,8 itu selama 2 tahun Madun nggak makan. Dikumpulin karena tiap harinya Madun udah kelebihan duit. Wah, sombong ya? Oh iya, karena kan masih OB udah sombong. Belum, udah naik pelaksana dong. Jadi di situ uang buat penerimaan barang aja sehari itu bisa kumpul 300-200 ribu. Itu cuma dibagi 3, saya mandor sama orang-orang yang ada di situ, yang megang di situ lah, keamanan lah kasarnya di situ. Nah 2 tahun akhirnya ibu sakit. Kebetulan temannya bapak itu datang ke rumah, merasa nggak tega. Nggak tega, akhirnya ngasih tahu saya ada di mana.
gitu. Bocor. Ceritanya 2 tahun karena lebaran pertama Madun nggak pulang. Nggak mau pulang mas, kalau belum bisa ngumpulin duit. Masih marah nih. Masih marah sama orang tua ceritanya. Gitu. Nah, waktu bocor ya akhirnya ketahuan tuh. Terus mana? Lu pulang? Madun ceritanya halnya sepele mas. Waktu itu rumah LPA udah semua nih, 60 rumah. 60 rumah LPA, selesai LPA, tinggal bangun jalan kan. Kebetulan ada mobil molen yang buat cor jalan tuh jeblos. Bapak datang, Madun lagi bantuin mobil molen, disangkanya Madun tuh tukang gali mas. Gitu, akhirnya bapak ngomong, mak lu sakit. Lu harus pulang, gua nggak mau tahu. Lu pengen apa? Pengen kuliah di mana? Mobil apa gua beliin? Gitu. Berubah langsung. Gara-gara nggak sengaja. Katanya Madun jadi tukang gali, gitu kan. Tapi Madun di situ pelaksana loh. Cuman kita nggak bisa namanya kita kerja, yang kerja ikut susah kan kita nggak mungkin nggak bantu. Jangan enteng tangan, gimana kan? Akhirnya Madun bilang, enggak pak, gitu kan. Alhamdulillah. Nolak mas. Tabungan Madun di situ kalau nggak salah Madun masih inget di angka 55 juta dari 2 tahun itu. Akhirnya Madun nyari tempat kuliah. Madun pulang karena Madun lebih sayang sama orang tua dong daripada sama cita-cita. Akhirnya pulang nyari kuliah paling murah. Bukannya paling keren, paling murah. Yang penting gue berapa 148 SKS, gimana caranya gue harus selesai dengan dana yang ada di situ. Dipaspasin. Masalah sehari-hari gue, toh gue punya background, gue itu bengkel. Gue tuh bisa servis, gue segala macam bisa. Akhirnya dapatlah satu kuliah di universitas yang ada di Bekasi. Teman-teman tahu lah tempat kuliahnya. Yang sering bikin kontes. Di situ. Di situ mas. Di situ. Tahun berapa masuk kuliah berarti? Sekolah 2002, kuliah 2006 kalau nggak salah mas. Jauh mas. Jauh. Nah, berarti kan lu udah masuk kuliah. Jurusan apa yang lu ambil itu? Sesuai basic lah, pastinya. Mesin, teknik. Teknik mah. Oh iya. Strong. Tahun berapa tuh? 2006 masuk. Oke. Nah, kapan tuh kenal dunia otomotifnya yang lain tuh, modifikasi? Nah, masih balik keliaran ceritanya. Masih keliaran karena emang hobi. Belum pernah, waktu sampai kuliah pun belum pernah nyentuh motor? Belum, karena masih di liaran. Akhirnya buka bengkel, nyerpis. Cuman kalau motor jelek nggak seneng liatnya. Jadi motor kencang harus keren. Harus keren ya? Dari dulu udah nggak suka motor jelek? Nah, nggak suka. Dari satu ketika semester 3 kalau nggak salah ada event di universitas itu. Yang kampus lu itu? Ya, gitu. Ada event, akhirnya ikut kepanitiaan. Anjir, keren nih, gitu. Gimana kalau gue bikin ikut-ikutan kayak gini, gitu. Termotivasinya dari situ? Termotivasinya dari situ. Terus? Akhirnya, setelah termotivasi, karena ngerasa bengkel balap itu banyak musuh, dalam arti, kita lagi temenan nih, tahu-tahu orang, ayo main lu sama gua gitu kan, jadinya musuh. Kata gua mendingan buka. Tapi itu dulu bro. Itu dulu. Sekarang enggak. Nah, akhirnya buka modif aja ya gitu kan. Jadi bengkel-bengkel balap itu bisa ngecat ke gua juga dong. Betul. Iya kan? Karena basic babe emang dari dulu emang udah bisa ngecat. Ya akhirnya terjunlah ke dunia modifikasi, cuman belum kontes mas, belum berani. Berarti masih seputar harian aja? Masih seputar harian. Lebih dulu modifikasi apa cat dulu? Lebih dulu ke modifikasi. Soalnya dulu bisa ngecat juga ya? Bisa, dulu sempat ada partner juga, salah satu bengkel di Bekasi juga untuk paintingnya. Gitu. Lah, berarti modif dulu ya? Modif dulu. Baru ngecat? Berapa lama tuh? Atau sambil jalan tuh modif sambil ngecatnya? Enggak. Pas itu modif dulu, selang itu ngikut kontes di universitas saya sendiri. Yang kampus sendiri? Iya, ikutan langsung? Ikut kontes ceritanya. Gak tahu kelas mas, gak tahu regulasi. Kira-kira genrenya apa? Fashion waktu itu masih zaman Pangki yang sekarang udah nggak ada kelasnya. Iya. Pangki sama kelas pemula. Dulunya. Terus? Nah, nggak tahu kenapa. Kalah dong? Yang satu kalah. Itu kalah? Nah, yang satu kenapa ada rezekinya gitu? Dapat berarti? Dapat. Di situ nafsu mas. Nafsu. Gue dapat piala dong. Gue bisa gue banggain dong. Akhirnya di situ, gue buka chat sekalian semua segala macem lah. Gitu. Nah, pertama tadi modif, ngecat, terus ikut kontes nih. Ternyata dapat prestasi nih. Sudah pakai nama DRC belum? Kalau nama DRC emang dari awal emang DRC. Dari kapan tuh? Dari semenjak dari Cibinong.
Berarti waktu balap. Balap. Nah, ini teman-teman banyak nih Mas. Teman-teman nanya, DRC itu apa sih gitu kan? Betul. Nah, kata apa sih panjangannya? Iya, kebanyakan orang bilangnya Dons kan. Ya, Dons. Ternyata itu bukan. Apa itu? Jadi gini, DRC itu suatu klub dari semua bengkel-bengkel balap yang ada di Bogor. Jadi kita itu punya komunitas, kayak ya? komunitas arisan. Oh, komunitas arisan komunitas balap di Bogor itu Bogor. sendiri. Nah, namanya DRC itu Danau. Jadi kita nongkrongnya itu dekat danau. Danau Racing Club, Danau anak-anak racing pada nongkrong gitu Mas. Awalnya DRC itu. Tapi lu jadikan image bengkel itu kapan? Gua pakai nama DRC deh lebih enak. Dari semenjak balap itu, dari setelah kelar dari 2 tahun kabur, balik lagi ke balap kan ya, naikin nama itu udah mulai. Secara pribadi apa atau mereka semua juga ikutan? Secara pribadi. Pribadi pakai nama DRC. Nah, karena di sana itu nggak ada yang mau pakai bengkel, nggak ada yang mau pakai nama DRC, itu cuma nama tongkrongan aja, ceritanya gitu. Lebih tepatnya bengkel Madun itu yang modif sama cat itu kapan sih diresmikannya? Lebih tepatnya 2009. 2009 bulan? Sekitar kalau nggak salah waktu itu September sih saya ingat Madun. September ya. September 2009 ya. Karena setelah itu soalnya kontes yang di Universitas Madun itu Maret, soalnya Madun masih ingat. Oh iya. Karena kan Madun waktu itu jadi panitia dulu. Cuman gue seneng nih, gue lari ke modif aja nih gitu. Sempat jadi panitia juga? Sempet. Seri 3 waktu itu Mas. Sekarang udah serinya udah belasan. Belasan benar. Udah sejarah itu universitas udah nggak ada yang terima kasih. Gak usah dibocorin ya? Gak usah dibocorin ya. 2009 ya berarti ya, awal lu ketok palu DRC nih gua. Nah, apakah DRC doang atau udah pakai modified yang seperti berkibar sekarang nih? Belum juga. Belum. Kalau modified itu ada salah seorang yang ngasih. Ada seorang. Iya ya, ditambahin. Di titik modif Madun tuh ada salah satu yang orang yang buat Madun ini loh jasanya dia gitu kan. Sampai ibaratnya segini sampai sekarang Madun tuh ya ada jasa satu orang yang kalau rezeki kan dari Allah Mas, betul nggak? Tapi pasti Allah ngasih perantara untuk rezeki itu sendiri gitu. Cuman kan. Gini kan, secara basic lu ke balap nih ya, terutama ke balapan liar atau yang drag lah ya. Terus waktu modif pertama, lu genrenya ke fashion. Fashion? Iya kan? Iya. Sementara mungkin buat teman-teman yang milenial itu, teman-teman modifikasi milenial, lu tuh trackmannya ke genrenya racing. Betul. Nah, perubahan dari fashion ke racing ini gimana Mas ceritanya? Apakah memang itu pelarian kamu pengen kembali ke dunia racing lagi atau gimana tuh? Enggak, jadi gini Mas, namanya fashion gitu kan. Fashion itu kan kecantikan nggak salah kan. Racing pun, ya gini aja Mas, cowok lemahnya ya sama cewek. Iya, sama yang cantik tuh lemah kan cowok. Racing pun lemahnya sama yang cantik lah. Iya kan. Apapun itu ya. Apapun itu. Penting cantik. Tapi perjalanan kontes itu nggak semudah yang Madun pikir Mas. Nggak, dari pertamanya doang Madun dapat penghargaan ini. Kesananya mah wah elah itu jong Mas, capek. Lama jong? Lama Mas. Udah berkontesnya? Lama banget, hampir 2 tahun mungkin. 2 tahun? 2 tahun Madun hampir jong. Berarti setelah pertama kali ikut kontes dapat itu, terus akhirnya di situ jong terus? Jong, enggak, juara 5. Senang banget Mas, ya Allah, juara 5 itu senang banget. Pertama kali kan? Enggak, juara 3 malah. Malah kesananya itu jong, juara 5. Itu tapi juara 5 itu buat saya. Buat saya mungkin anak teman-teman kontes sekarang juara 5 itu ya juara 5 gitu. Tapi asal teman-teman tahu nih ya, teman-teman nih, juara 5 itu buat orang pemula kayak saya zaman dulu itu sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Walaupun kita nggak dapat uang pembinaan, itu kan yang kita incer Mas. Dan dulu sertifikat doang ya? Sertifikat doang, nggak ada piala, nggak ada piala. Tapi senengnya naujubillah. Bukan makin down kamu? Bukan. Makin mencari. Titik down itu 2010 Madun nikah. 2010 Madun nikah. Titik down itu di saat istri bilang, kamu ngabisin uang mulu sih di sini, gitu. Tapi beda Mas, Madun dari kecil dan sampai sekarang nih, apapun yang Madun lakukan, kalau udah yakin di hati, Madun kejar. Karena apa? Nggak ada proses yang bakal mengkhianati hasil, kasar kata orang sekarang bilang kan. Iya, yang di IG. Padahal mah kena cobaan dikit lemah langsung. Kalau berarti bahasa tadi itu sebenarnya udah lama ya? Udah lama. Yang istilahnya hasil apa? Proses tidak mengerti hasil. Itu kamu yang menemukan berarti? Bukan Madun menemukan, Madun yang ngejalanin malah. Kalau yang itu yang Madun bikin, berarti kalian harus kasih royalti bro. Nah, nanti terus bukan makin drop, malah makin lu kejar. Yakin. Tapi sebenarnya yang bikin drop itu modal.
Emang dulu biaya bikin motor kontes itu nggak besar, kecil kasarnya. Tapi dulu, itu waktu pertama kali bikin motor terus kontes motor sendiri? Motor sendiri mas. Aslinya? Aslinya. Dua motor itu? Dua motor itu, motor sendiri. Motor ada yang lu pakai? Iya. Kalau untuk biaya sih zaman dulu itu nggak mahal ya. Beda zaman sekarang itu misalnya PNP lah kasarnya. Apa-apa harus dibeli. Yang bikinnya customnya. Tapi yang mahal perjalanannya mas. Karena Madun tuh kontes di sana pengen berangkat, gua mau tahu kenapa pengen belajar, gua kayak gimana sih gitu kontes gitu, kayak gimana sih gini regulasinya. Kalian belajar trennya ya? Belajar trennya. Tapi berapa lama di genre itu bro, di fashion sama di pemula itu? Lama juga, hampir ya? 2 tahunan lah. 2 tahun ya? Lama juga Jong ya? Oh lama juga? Serius? Serius. Terus itu untuk bangkit lagi kapan? Nah jadi gini mas, yang Madun bilang tadi, yang ngasih nama Modipet ini. Nah, jadi suatu ketika akhirnya dikasih lah. Jadi udah mungkin Madun udah kelihatan lelah lah, udah kelihatan capek. Mungkin ya namanya kita pun nggak mungkin lah, nggak ada guru pasti ada guru lah semuanya. Akhirnya di situ akhirnya Madun dikasih pencerahan. Kamu sesuatu yang kamu pengen terjuni, kamu baca. Semuanya itu ada regulasi. Regulasi itu tertera, ada bisa dibaca. Betul. Pelajarin dulu, baca dulu, baru bikin. Nah, kemarin begitu? Iya. Itu pas di kontes apa di luar kontes? Setelah kontes pulang dari Cirebon kalau nggak salah waktu itu. Karena dia ngelihat rute Madun, perjalanan Madun yang nggak pernah dekat itu. Tasik Madun Bapak dengan biaya sendiri, bodo amat. Mobil sewa itu ya? Mobil sewa, sampai Kembang Kempis lah itu mas, bener. Aslinya itu Kembang Kempis. Dia mungkin nggak tega, suatu ketika ya Madun akhirnya dikasih tahu pencerahannya, Madun di situ belajar. Oh gini, akhirnya ketemu tuh mas titiknya bikin motor tuh seperti apa. Lu rohnya itu seperti apa. Kita perpaduan antara lu bikin konsep ini, lu paduin ke warna apa, lu naikin aksesoris apa, di situ Madun baru cerna. Oh ini loh bikin motor, ternyata nggak susah. Ngapain gua 2 tahun capek-capek bikin motor kayak gini. Karena dulu ngelawannya keren menurut gua. Ya, menurut gua juara gitu kan. Tapi ternyata beda, jauh banget. Nah, dari situ jadi ini ya, jadi motivasi lu sendiri. Iya, makin yakin mas, makin yakin. Makin yakin ya? Nah, terus akhirnya kamu praktekin dong. Di karya. Pastinya. Motor apa waktu itu? Terus ngerokok dulu. Oh iya. Biar enjoy mas. Biar nggak tegang ya. Ambil ngomong juga nih. Nah, motor pertama apa dulu? Tetap Scoopy. Tetap Scoopy. Genrenya masih pemula, cuman udah waktu itu main stiker. Oh, jadi pemula dan stiker ya waktu itu. Pemula dan stiker. Nah, akhirnya makin didalemin, itu motor mulai naik, Mas. Prestasi. Tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011 ya. 2011. 9 tahun ke belakang. Ya, karena titik ininya 2009 2010 itu masa-masa Jong lah hasilnya. Itu uji coba atau memang kamu fokus ke situ, ke genre itu? Enggak sih, kalau genre sih dari dulu emang racing ya. Karena tapi waktu 2011 kan racing belum keluar, Mas. Racing keluar itu di event itu 2012 2013 deh. Nah, di situ masih Madun ulik, di situ akhirnya datanglah pemula yang polos. Nah, pemula polos jadi ada non stiker ya. Non stiker, ada kepercayaan dari temen. Madu nggak kenal, cuma dia ngelihat dari koran. Dulu zamannya koran loh. Oh iya. Ya, kalau sekarang zamannya cepet. Dulu kan hasil juaranya kontes seminggu, juaranya Kamis hasilnya. Oh iya. Iya, nggak bisa langsung dilihat, ditungguin. Digunting, ditempel ya kan. Nah, akhirnya orang mungkin banyak beli korannya, akhirnya nama Madun. Nah, di situ Madun titik mulai sukses tuh di situ. Dikasih kepercayaan sama temen, disuruh bikin motor dan Scoopy. Beda lagi. Berarti yang Scoopy yang pertama kali tetap di body art itu. Oh, di kelas yang ini ya, stiker ya. Juara. Dan akhirnya ada pemula, dia pengen dibikinin pemula. Madun coba bikin pemula dan oh iya, Madun pelajarin lagi nih ceritanya. Oh, gimana sih pemula gini. Dan di situ motor launching pertama langsung juara lagi, Mas. Langsung juara. Tingkatnya kontes nasional. Tingkat belum. Nasional kalau nggak salah 2012. Dan itu 2011. Nah, 2012 ada satu event nasional gede, cerita event gede. Di mana tuh, kota mana tuh? Di kota Bandung. Oh, di Bandung. Terus? Di Bandung ada kelas racing juga. Launching waktu itu. Oh, perdana ya? Iya, street racing aja ceritanya. Turuninlah Grand yang dulu jadi punky, pindah ke racing. Di situ nggak pede, Mas, karena
dari berbagai modifikator yang bener-bener lawas lah segala macam turun semua. Di situ kita nggak berharap gua kontes pengen juara, nggak. Di situ gua pengen belajar, pengen ngeluarin karya ya. Toh gua di lokalan gua udah punya nama lah, asik ya kan. Sombong betul, sombong, udah ngerasa hebat. Gua udah punya nama nih. Yang penting gua pengen belajar tingkat nasional itu seperti apa sih speknya, tangganya seperti dan itu apa sih. Perdana di nasional. Perdana. Oke. Dan yang nggak disangka satu, Mas, Apa itu? masuk final juara 1. Gila nggak coba? Serius? Elah, nggak disangka, Mas. Berarti sistemnya region berarti. Region. Berarti Madun menang di region Bandung. Bandung untuk final di Bali. Iya, itu 2012. Itu nggak disangka, Mas. Kelas Enggak, Oh, malah body pemula. stiker. Oh, stiker ya? Iya, dan di situ ditempel sama bengkel-bengkel awas yang emang udah sering juara 1. Gimana sih kita ngerasa nggak bakalan pede lah. Ya karena kita emang konsepnya emang ini konsepnya temanya ini. Gua untuk biar juri itu ngelihatnya tertarik, gua kasih konsep sesuai tema yang ada di kontesan itu aja, event itu. Iya, ternyata diterima. Tiap juri tertarik karena beda sendiri. Nah, di situ Beda sendiri apa? Ini bro, nggak ada ide lain. nggak ada itu lagi. Nah, nggak jangka pas pengumuman juara pun nggak mau ngedengerin karena kita udah tinggal muatin motor, kita pengen pulang gitu. Berarti emang dari awal emang nggak narget ke situ. Nggak narget ke situ. Penting show off aja. Nah, pas udah mau rapi-rapi segala macem, kok nama gua gitu. Iya. Dapat Bali. Wah, serius apa Bali gitu. Akhirnya dapat lah di situ, makin levelnya makin naik lagi, Mas. Di situ titik bangkitnya. Titik bangkitnya. Nah, kesan apa yang pertama istilahnya lu bangkit, terus habis itu prestasi di salah satu event nasional ke Bali juga jadi perwakilan kan? Nggak berangkat, Mas. Hah? Nggak berangkat. Serius? Iya. Kenapa, Bu? Kebetulan waktu itu motornya kecelakaan. Yang masuk final. Iya, nah kita kan dulu mah dana emang lagi karena habis yang di 2 tahun yang lalu. Motornya kecelakaan, kita untuk naikinnya lagi bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, gue tahu jalannya aja kagak gitu kan. Ke Bali? Belum pernah waktu itu. Ternyata norak ya? Ya, parah. Selain cupu yang pertama, Iya. sekarang garis bawah norak juga. Norak, tapi penghasilan alhamdulillah sekarang. Wah, Oke, setelah nyesel nggak sih nggak ikut waktu itu? Waktu itu nyeselnya apa? Orang-orang mendambakan Bali itu seperti apa? Madun yang udah punya kesempatan, sedangkan dari pihak penyelenggara, penyelenggara sendiri itu kita dikasih uang akomodasi, Mas. Cuman orangnya emang ada musibah. Ada musibah. Nah, itu langsung drop lagi nggak tuh? Sedikit drop karena kita sempat diomelin. Sama orang yang membimbing kita, Mas. Oke. Bego loh, kesempatan. Iya, kesempatan lu buang sia-sia. Yang lain pada ngantri. Yang lain pada ngantri, pada pengen, lu malah kagak di siniin. Di situ nyeselnya di situ. Di situ, tapi di hati kecil tenang. Saya akan buktikan di tempat yang lain. Insya Allah saya nggak akan memalukan kayak seperti itu. Langsung kontes lagi. Kontes tetap jalan. Cuman sambil ada rasa drop karena kita menghilangkan kesempatan yang emang bener-bener puncaknya seorang modifikator itu ya event itu gitu, Mas. Karena dari event itu kita dilariin lagi ke Thailand, Mas, untuk kontes di Bangkok. Iya. Kingnya lah ya. Kingnya itu menghilangkan. Tapi Madun mikir karena event itu tiap tahun, wah gua nggak takut, tahun depan masih ada. Oh, ada kesempatan. Ada kesempatan gitu. Dan memang kamu buktiin lagi. Buktiin lagi. Hajar lagi. Final lagi tapi di Bandung dekat. Oh. Madun ikutnya region. Iya, dikit. Ikutnya region Jakarta dulu. Oh, Jakarta dulu. Iya, untuk ngambil tiket buat di Bandung. Bandung finalnya. Iya. Nah, setelah perjalanan di situ, apakah sudah istilahnya mengkotakkan diri atau memfokuskan diri dengan satu genre, Bro? Racing nih yang terutama nih, karena memang yang gua tahu racing itu kental banget di modifikasi itu. Iya, di waktu itu emang Madun udah hati nih. Gua fokus di racing. Nah, untuk kelas lain itu anggap pemanis. Oh, tambahan lah ya. Tambahan. Tapi kalau untuk kontes fokusnya ke racing. Karena dari dulu Madun paling terkenal bawa motor paling banyak. Betul. Dari motor paling banyak. 7-8 sering dibawa. Sekali berangkat ya? Sampai ada satu titik yang bikin Madun lebih dikenal, yang lebih orang pengen gabung sama Madun. Titik di mana sebuah tabloid itu ngadain awards, Mas. Award penghargaan. Dari semua modifikator yang ada di Indonesia dipilih cuma 14. Oke. Nah, Madun kepilih, bangga dong. Salah satunya dengan nominasi peraih piala terbanyak selama 1 tahun.
prestasi berarti. Prestasi. Dihitung prestasi setahun lu yang terbanyak seluruh Indonesia. Tahun berapa itu? Tahun 2014 sampai 2013 gitu. Gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Ceritanya ya emang dari tapi tahu apa surprise aja gitu. Surprise itu Mas, asli. Berarti nggak ada. Ya. Tiba-tiba dihubungin dari pihak juri dari tabloid itu sendiri dihubungin. Ya. Bro, nanti ke Surabaya. Lah, ngapain? Udah datang aja. Gitu. Ternyata di situ dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Dari gimana, Bro? gila Mas, sekarang gini. Di Indonesia bukan sedikit loh modifikator. Betul. Banyak banget. Betul. Dan Madun kepilih 14, dipilih cuma 14 loh. 14. Dari berbagai misalnya nominasi piala terbanyak lah, jadi cover lah apa segala macam. Dan yang paling bangga itu gue loh peraih piala terbanyak loh. Statusnya di situ. Iya, terbanyak selama setahun. Karena Madun untuk event sampai sekarang mungkin kalau di atas 50 sampai di atas 100 mampu satu tahun. Buset. Untuk saat ini apa dulu? Untuk 2017 ke bawah. Kalau sekarang kan ibaratnya Madun nanti lah next kita cerita. Ya kan? Waktu itu emang waktu lo dapat penghargaan piala terbanyak ya setahun. Itu berapa setahun itu? Waktu itu Madun tembus di 87 trofi dan piagamnya itu 100 lebih. Oh, yang piagam itu zaman dulu nggak ada piala kan? Nggak ada piala 45-nya. Lah, setelah itu gimana Bro ceritanya? Setelah kamu dapat pulang bawa prestasi itu, apa yang lo lakuin? Madun buka speed shop. Karena ngerasa orang itu udah ya gini Mas. Iklan TV misalnya kan ya. Betul. Untuk sebuah produk itu iklannya misalnya produknya cuma 1.000 tapi iklannya kan mahal. Betul. Ya kan. Proses perjalanan Madun dengan Madun yang biaya keluar itu Madun dapat timbal baliknya lah kasarnya. Ya? Dapat konsumen yang ibaratnya percaya lah sama Madun dengan apa yang sudah Madun lakukan seperti iklan kan. Yang penting kan iklan gue nggak peduli ngeluarin uang banyak, yang penting gue dapat penjualannya itu tinggi ya? Dan Madun dapat itu di 2000 setelah dapat penghargaan itu akhirnya Madun buka toko. Tahun berapa tuh buka speed shop? Tahun speed shop itu 2013 sudah buka sih. Di mana tuh? Di dekat rumah juga, di Jalan Raya Setu itu. Oh, daerah Setu juga. Daerah Setu juga. Itu berarti pertama speed shopnya DRC. DRC pertama. Padahal sebelumnya itu di rumah ya. Oke, di situ langsung aksesoris. Jadi gini Mas, perjalanan lebih meningkatnya itu jadi makin kesini Madun itu makin nge-backup sebuah toko. Misalnya toko ini baru buka nih, dia pengen namanya naik, akhirnya motornya Madun ambil. Lu kerjain dengan jadi maskot berarti. Jadi maskot, akhirnya kolaborasi lah kasarnya. Kolaborasi ya. Kolaborasi, dia naik, udah pindah lagi ke bengkel ini, naik lagi. Jadi gitu. Madun tuh naikin nama bengkel yang tadinya nggak dikenal sama modifikator. Total berapa bengkel yang sudah collab sama sekarang bengkel non bengkel ya, untuk penghobi juga ya. Itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih berhubungan semua nih sekarang? Masih berhubungan, alhamdulillah baik. 6 bengkel di Bekasi berarti ya? Tapi bertahap, satu-satu. Enggak sekaligus. Setahun 6 bengkel? Enggak. Jadi tahun ini si A, bukan besok si B. Manfaatnya? Manfaatnya ya pertama, nambah relasi. Tambah relasi. Pasti kan? Nambah relasi dan pergaulan, nambah jam terbang untuk kontes. Tapi kayaknya diskon yang paling gede ini kayaknya. Pasti. Tapi tetap Madun fokusnya di genre racing. Oh, racing. Setiap bengkel yang Madun bengkel atau toko atau penghobi itu pasti yang dianjurin pertama itu racing dulu terjunnya. Oh, lu ngomong sama klienmu udah main racing. Karena itu roh saya dong dari zaman saya kecil. Tapi gitu. Apa nggak saling bertabrakan dengan maskotmu yang lain yang racing? Madun malah menghilangkan Mas. Mengutamakan klien dulu. Konsumen dulu lah. Konsumen dulu, lu bikinin, terus yang motor lu pribadi sendiri yang racing? Malah 2014 nggak punya motor Madun mah. Ngurusin motor orang semua. Jadi dijual, butuh atau di sekolah ya? Enggak, ada. Makanya, tapi ada juga yang dijual sih. Oh, ada juga. Makanya buat teman-teman semua nih, saya jelasin ya. Jadi semua motor yang ada di saya itu bukan milik saya gitu. Itu milik semua owner-owner yang ada di bengkel saya gitu, Mas. Total ada berapa sampai sekarang nih? Kalau sekarang sih udah berkurang sih, Mas. Kebetulan. Paling top dulu berapa? Paling banyak banget. Paling banyak itu sampai 9. 9 untuk satu owner.
Satu owner. Okay. Dulu kalau yang lain-lain mungkin cuma 2 atau 3. Ada satu owner yang kerja sama kita itu sampai 9 motor. Dan motormu harus off berarti otomatis. Mau nggak mau itu emang hati Madun yang bilang lu jangan ego, lu jangan egois, lu harus kalau lu pengen dapat fee dalam arti untung, lu harus korbanin yang lu naikin yang konsumen. Karena kan ada ini nggak bro, ada rasa cemburu nggak, maksudnya selama proses itu dalam artian konsumen lu pasti prestasi dong, kan? Tapi lihat motor di rumah ngejugruk lah taruhannya. Ada sempat cemburu nggak sih? Iya pasti. Hati kecil, hati kecil. Tapi di situ kita nggak boleh egois mas. Dalam arti gua 2 tahun berproses, capek, jungkir balik, kembang kempis segala macam gue lakuin itu untuk mendapatkan pasar. Kenapa setelah gue dapat pasar gue harus egois? Nggak boleh dong. Emang tujuan kita kan pasar. Tujuan kita itu fee. Ya kita otomatis apa yang udah kita iniin kita taruh aja gitu. Dulu ya. Iya. Nah, yang menarik itu kan gue pernah dengar bahwasanya Madun tuh pernah bikin kontes ya, kontes ya. Itu serius kontesnya itu anti mainstream, maksudnya apa sih? Madun itu ngadain kontes itu di pernikahan. Prosesi pernikahan. Gabung sama kontes. Betul. Buset, tahun berapa tuh, Bro? 2013 kalau nggak salah. 2013. Di sini. Apa yang pertama terfikirkan ketika ada ide seperti itu? Bisnis. Oh, bisnis lagi. Maksudnya bisnis gimana tuh bisnis? Jadi gini, Mas. Emang untuk ngadain event dalam sebuah pernikahan itu kan nggak murah ya biayanya ya. Betul. Tapi di situ Madun berpikir, wah kalau misalnya gua ngadain event, orang di seluruh Nusantara pasti ngelihat gue gitu. Pasar gue naik dong. Betul. Terus ditambah si pemain kontes otomatis datang dong, peserta datang. Dia lebih tahu tempat saya gitu. Terus untuk orang yang sekitar sini tahu bahwa Madun itu bengkel modifikasi gitu kan. Tapi ada pendaftaran juga tuh? Nggak ada loh, free dong. Semua free dengan hadiah sesuai dengan kontes umumnya. Hadiah tetap mereka dapat? Dapat. Pendaftaran gratis? Gratis semuanya. Lebih promosi? Tapi acara yang lain? Acara pesta-pesta? Ada semua. Oh tetap ada? Sama jaipongan, dangdut segala macam kita adain. Boleh? Ada? Ada pastinya. Dan benar ada timbal baliknya waktu itu? Ada dong pastinya. Jadi setelah kita ngadain pernikahan itu otomatis kan orang tahu, orang pengen gantengin motornya, nggak mungkin dong motor standar terus gitu. Langsung datang berarti? Nggak banyak yang datang, alhamdulillah. Walaupun waktu itu kita mengalami kerugian yang artinya dana yang kita keluarin itu nggak kecil gitu. Anggap aja dana promosi. Iya.